kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Dalam keadaan berdiri kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 47. Nyanyian Mazmur 47 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Nyanyian Mazmur 47. Bangsa dunia, hai bersoraklah. Kita akan mendengar pengakuan dosa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kepadamu, sehingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah segala dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dari Mazmur 25 ayat yang pertama. Mazmur 25 ayatnya yang pertama. Allah, aku angkat selamanya.
Tuhan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian Mazmur 25 ayatnya yang kedua. Alangkah persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengar hukum Tuhan. Untuk itu saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan baik, kita akan mempersiapkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Baru, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau di pagi hari ini. Ini tiba saatnya untuk kami akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan terangi hati pikiran kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh membaca, merenungkan, dan kami mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berfirmanlah kepada kami. Amin. Baik, firman Tuhan di minggu pagi hari ini tanggal 24 Mei 2020 kita akan membaca secara bersama-sama. Saya membaca judul atau topik daripada pembacaan ini. Terus kita akan kenaikan Yesus. Lalu Yesus
Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang sudah baca, merenungkan, serta kita mau melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Kita akan memberi persembahan pada Tuhan. Untuk itu kita siapkan nyanyian rohani 129 ayat 1 dan seterusnya sampai selesai persembahan. Sementara itu derma saudara diserahkan untuk pekerjaan Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13 mengatakan, sebab jika kamu rela memberi maka pemberian akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Karunia baik semua. Baik, kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, yaitu ada beberapa pokok doa dari jemaat. Yang pertama, pengucapan syukur dari keluarga Ishak Indrawan atas kelahiran anak kedua di Rumah Sakit Bayangkara pada tanggal 4 April 2020.
yang kedua keluarga P. Ponanbun atas terpanggilnya orang tua kami atau bapak dari di Medan pada tanggal 16 Mei 2020. Ada perpuluhan dari jemaat. Yang pertama dari keluarga tanpa nama di kelompok 6 dan kedua dari keluarga Romi atau Medi di kelompok 3. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami boleh mengucap syukur atas kasih setiamu yang selalu memberkati kami dalam segala kehidupan kami. Dari hari ke hari, Engkau sudah menjaga melindungi kami, sehingga pada hari ini kami boleh datang mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ada beberapa keluarga yang mengucap syukur karena anak mereka boleh hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga. Untuk itu kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan mau melindungi keluarga ini, orang tua, kedua orang tua dan juga anak kekasih yang baru lahir di tengah-tengah keluarga. Tuhan Engkau menjaga dalam pertumbuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mengucap syukur karena orang yang mereka kasihi dipanggil Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau memberi penghiburan sejati dalam kehidupan keluarga ini, agar apa yang Tuhan buat semuanya baik bagi mereka. Mereka boleh mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa untuk keluarga yang memberi persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati agar apa yang menjadi bagian daripada Tuhan mereka boleh mempersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati mereka dalam segala tugas tanggung jawab mereka, pekerjaan dimanapun mereka berada, keluarga mereka kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Begitu juga kami semua yang ada berkumpul bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dengan persembahan-persembahan yang sudah kami berikan di dalam kantong-kantong kolektif, bahkan di dalam peti persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Atau ada pengucapan syukur secara diam-diam yang kami berikan, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah dengan persembahan mereka yang sudah mereka siapkan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih, inilah doa kami. Terlebih kami menserahkan hidup kami sebagai persembahan yang berbau-bau di hadapan. Haleluya. Amin. Baik, persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu pagi hari ini kita akan kembali lagi diingatkan oleh firman Tuhan, yaitu dari Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Tema yang dipilih di minggu tanggal 24 Mei dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu berkat kenaikan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menyelesaikan tugasnya bagi dunia. Karyanya untuk menebus dunia dan manusia telah dikerjakannya dengan sempurna sesuai pemutusan Bapanya. Dan akhirnya waktu itu pun tiba,
waktu untuk kembali kepada Bapanya yang di sorga. Sebab Yesus bukan berasal dari dunia ini. Dalam kitab Yohanes 8 ayat 23, tetapi berasal dari Bapa. Seperti perkataannya sendiri, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 28. Dengan demikian, kenaikan Yesus ke sorga adalah pembuktian terhadap seluruh perkataannya. Sekaligus peristiwa ini adalah pemuliaannya sebagai Mesias dan Raja. Namun tidak berarti bahwa tugas Yesus telah berakhir di dalam dunia. Tugas Yesus akan dilanjutkan oleh murid-muridnya dan juga oleh kita sekalian. Yesus sendiri yang sudah menetapkan mereka untuk kelanjutan tugas-tugas itu. Lukas 24 ayatnya yang ke-48 mengatakan, sebab murid-murid sudah menyaksikan dan mengalami setiap pengajaran, pemberitaan, mujizat, kuasa, pengorbanan, bahkan kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Murid-murid ditugaskan untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi semua bangsa. Dari sorga mulia, Yesus akan selalu mencurahkan berkat dan kuasanya atas murid-muridnya, sehingga mereka akan menjadi saksi-saksi sampai ke ujung bumi. Dengan demikian, kenaikan Yesus Kristus adalah satu peristiwa penting dalam seluruh karya penyelamatan Allah bagi dunia. Peristiwa ini sekaligus meneguhkan gereja yang masih terus berkarya di tengah dunia sampai saat ini. Persekutuan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus Kristus disaksikan oleh Lukas, yaitu di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53, menceritakan bagaimana Yesus terangkat ke surga, terpisah dari murid-muridnya. Ada dua hal penting yang kita catat di sini. Yang pertama, Yesus memberkati murid-muridnya, lalu ia terangkat ke surga. Yang mengangkat tangannya dan memberkati murid-murid. Lukas mencatat bahwa di sana Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Hal ini menunjukkan Yesus meneguhkan mereka, memberikan kepada mereka kuasa serta menyertai mereka sebagai saksinya di dalam dunia. Berkat yang diberikan Yesus adalah berkat tanpa akhir. Sebab sementara ia memberkati murid-murid, ia terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Berkat yang dicurahkan Yesus adalah berkat yang kekal. Saya ulangi, berkat yang dicurahkan oleh Yesus adalah berkat yang kekal, yang akan terus mengalir atas kehidupan para murid dan tugas-tugas pemutusan mereka sebagai saksi Kristus. Berkat yang diberikan Yesus inilah yang menjadi jaminan bagi para saksi atau murid-murid ataupun rasul pada waktu itu. Ini meneruskan pekerjaan yang besar di tengah dunia yang luas sesuai amanat agung Yesus Kristus sendiri, sama seperti yang juga ditulis oleh Matius. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita bisa lihat di Matius 28 dan ayatnya yang ke-19 dan 20. Setelah murid-murid
mendapat berkat daripada Yesus ketika dia berangkat ke sorga. Respon daripada murid-murid itu kepada Tuhan Yesus, yaitu ada 3 respon dari murid-murid terhadap berkat dan peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, mereka sujud menyembah Yesus. Yang kedua, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yang ketiga, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan beribadah kepada Allah. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, respon ini adalah dampak dari berkat Tuhan dan kuasa Tuhan yang sudah mereka terima. Keberadaan murid-murid segera diubahkan sikap mereka yang sujud menyembah Yesus. Ini pertanda bahwa mereka sudah dapat melihat dengan mata iman bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias. Dia adalah Raja yang mulia dan agung. Yesus berwibawa dan penuh kuasa. Dampak dari berkat yang tercurah dari Kristus atas mereka telah membangkitkan sukacita berkarya dan melayani. Mereka kembali ke Yerusalem sesuai dengan janji Yesus Kristus. Mereka tidak lagi bimbang atau takut, tetapi mereka kembali dengan sangat bersukacita di Yerusalem. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Berkat kenaikan Yesus Kristus telah memberikan dampak yang berikut bagi murid-murid, yaitu mereka menjadi fokus pada tugas dari pekerjaan mereka. Mereka berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, jadi dari berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus, saya mau bilang di sini bahwa itu adalah berkat rohani. Karena kita misalkan kalau berkat-berkat jasmani yang kita terima selama ini dalam pelayanan, kadang-kadang itu bisa menjadi sebagai satu penyembahan kepada berkat-berkat jasmani yang kita peroleh. Ya mungkin gedung yang bagus, mobil yang bagus, harta kekayaan, kedudukan dan lain-lain. Itu bisa menjadi satu penyembahan yang salah bagi orang Kristen. Jadi berkat Tuhan di sini tadi dikatakan bahwa berkat itu adalah berkat yang dekat. Berarti berkat penyelamatan yang Tuhan dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Berkat itu yang kita sampai sekarang ini hadir dan dengan semangat yang tidak putus-putusnya dalam situasi yang sangat membuat kita takut, tetapi kita tetap berani, kita maju terus karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa ada bersama dengan kita. Dia selalu menolong dan menaungi kita. Saya mau ajak kita lihat di Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Di situ mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi ini seperti apa? Ya, di dalam Efesus 1 ayatnya yang 1 dan seterusnya dia katakan bahwa yaitu setiap yang percaya kepada Kristus dapat dikuduskan menjadi anak-anak Allah yang menerima pengampunan dosa, dan Tuhan berkenan menyatakan rahasia kehendaknya, dan semuanya ini dimeteraikan dalam Roh Kudus. Jadi kita harus kudus dulu, baru kita bisa menyembah Allah. Allah itu adalah kudus. Kita harus kuduskan diri dulu sebagai jemaat di Efesus. Mereka kuduskan diri, lalu mereka bisa terima Roh Kudus untuk terus mewartakan firman Tuhan. Yang kedua, mereka sujud menyembah dan pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita.
persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyembahan kepada Tuhan harus menjadi gaya hidup orang Kristen pada saat ini. Dalam Kristus, bukan orang Kristen di luar Kristus. Ya, banyak orang di luar Kristus karena ada Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, cuma daftar sebagai orang Kristen tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita harus bagaimana kita bisa bedakan berkat-berkat jasmani yang kita terima sebagai pendukung dalam kita melayani Tuhan dan berkat-berkat rohani yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Jadi yang berikutnya, mereka pulang ke Yerusalem, bukan ke Yudea, Samaria atau ke ujung bumi. Jadi mereka pulang ke Yerusalem. Kalau kita lihat di Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem juga berbicara tentang rumah tangga. Jadi sukacita merupakan respon daripada berkat yang kita terima, berkat rohani yang kita terima daripada Tuhan Yesus, yang kita dapat dari Tuhan Yesus akan lebih menjamin kita untuk kita mempersiapkan diri. Kalau Roh Kudus itu sudah turun 2000 tahun yang lalu, tetapi sekarang kita mempersiapkan diri untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi mungkin situasi corona pada saat ini juga kita tidak tahu, mungkin rencana Tuhan, karena selama ini hubungan keluarga antara orang tua dan anak atau suami dan istri itu sudah semakin jauh. Jadi dengan adanya situasi seperti ini, kita kembali memperbaiki hubungan itu. Kita ada di dalam rumah dan kita bisa melihat anak-anak kita belajar, malah kita bisa mendampingi mereka pada saat mereka ujian untuk memasuki tahun ajaran baru. Itu luar biasa. Tetapi kalau tidak terjadi situasi begini, mungkin kita tidak bersama dengan keluarga kita, dengan kesibukan kita, anak-anak mereka dengan kesibukan mereka. Ya, kita lihat di Kisah 1 ayat 9 sampai 11, dia katakan dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus, kita sekarang kita sudah dapat berkat yang Tuhan Yesus curahkan bagi kita, itu menjadi suatu semangat untuk kita melayani Tuhan. Terlebih kehidupan keluarga kita, kembali ke Yerusalem, kita berdiam di sana, kita memperbaiki hubungan keluarga kita. Dari situ kita akan keluar untuk melayani kehidupan jemaat atau di tempat tugas pekerjaan kita. Kita bisa jadi saksi-saksi Kristus. Karena sekarang kita bukan mempersiapkan untuk bagaimana kita terima Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu sudah ada. Kita hidup kudus dan Roh akan bekerja. Dan di dalam pekerjaan pelayanannya kita akan sungguh-sungguh untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tanda-tanda akhir zaman mungkin sudah terjadi sekarang. Kita mungkin tidak tahu. Mungkin salah satunya virus yang ada, dan kita sudah lihat di tahun 2019, 2020, virus 2021 apalagi kita tidak tahu. Jadi marilah kita mau tetap semangat, kita berdoa dengan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita kembali mengintrospeksi diri kita. Kalau saya ini sebagai seorang bapak yang kurang bagus, mari saya perbaiki. Sebagai seorang istri atau sebagai seorang anak yang kurang bertanggung jawab, atau sebagai seorang hamba Tuhan yang kurang baik, saya perbaiki di dalam situasi seperti ini. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasih, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan beribadah kepada Allah. Keluarga yang setia menunggu janji Tuhan itu selalu ada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bait Allah adalah rumah atau gedung yang seperti ini, dan juga tubuh kita
1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, kita akan menyiapkan nyanyian rohani 144. Kita akan mengucap kepercayaan kita. Saya menjemput jemaat untuk bangkit berdiri. Nyanyian rohani 144 ayatnya yang ketiga. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri perkara yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 144 ayatnya yang ketiga. Sekalian bangsa sekali datang. Baik, kita akan ada dalam doa syukur dan juga doa siapa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami boleh mengucap syukur di hari ini. Kami boleh mendengar sabda kebenaran firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, sebagai fondasi di dalam kehidupan kami, atau sebagai suluh pelita untuk menerangi jalan hidup kami. Terima kasih, kami boleh bersyukur karena di saat ini ada banyak orang yang tidak menikmati dan membaca firman yang sama. Untuk itu kami bersyukur di hari ini Tuhan untuk boleh memberkati kami dengan firman di mana Engkau terangkat ke surga dan memberkati kami sebagai umat ciptaan yang masih ada di atas dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang sekarang sedang berkhotbah dimanapun mereka berada, di gereja atau di rumah-rumah warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam segala pemberitaan firman Tuhan. Biarlah semua yang mendengar firman Tuhan ini mereka boleh sadar dan melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Di saat ini kami mau berdoa untuk Bapak Ibu Majelis dan juga Ibu Pendeta Deti Marentek yang ada di jemaat kami. Kami juga setia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, untuk memberitakan Injil, untuk melakukan pelayanan bagi kehidupan kami atau umat di jemaat kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau mengurapi kami, Engkau menguduskan kami dari hari ke hari. Tuhan, Engkau menjadikan kami sebagai Allah di tangan Tuhan untuk terus melayani Engkau. Terlebih hamba-Mu, Ibu Pendeta, yang Tuhan Engkau tempatkan di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan memberkati dia, memberikan dia kekuatan, kesehatan yang panjang dalam kehidupannya, agar Ibu selalu mau menopang kami dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Walaupun situasi, kondisi di sekitar kami yang mencekam, tetapi kami yakin bersama kami akan melangkah bersama dengan Engkau, dengan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan keluarga daripada hamba-Mu ke dalam tangan kuasa, Bapa, anak-anak, anak mantu, cucu, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Biarlah mereka sebagai penopang untuk terus memberi semangat dalam hidup melayani jemaat kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk semua kami majelis, penatua dan siamas yang selalu ada dan setia untuk melayani dan untuk mendukung segala program di dalam kehidupan kami di situasi di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kami secara pribadi. Biarlah apa yang kami buat boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga jemaat kami, Tuhan. Keluarga-keluarga kami serahkan ke dalam tangan kuasa, anak-anak kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk semua warga jemaat dari kelompok 1 sampai dengan 8 yang hari ini beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam ibadah mereka. Biar ibadah di hari ini menjadi berkat dalam kehidupan mereka untuk melangkah di hidup kerja yang baru. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang ada dalam kelemahan tubuh, sakit di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau mau datang dengan cara Tuhan sendiri. Engkau mau urapi mereka yang sakit, Tuhan Engkau mau sembuhkan. Yang lemah Tuhan Engkau berikan kekuatan, yang susah Tuhan Engkau berikan penghiburan. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala upaya untuk penyembuhan orang-orang yang sakit kami serahkan ke dalam tangan kuasa, baik dari para medis atau makanan minuman yang diberikan oleh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk semua situasi yang terjadi di saat ini, Tuhan. Virus corona yang merajalela di sekeliling kami, Tuhan Yesus, kami berdoa biar Tuhan Engkau mematahkan dengan kuasa-Mu. Biarlah Engkau menjauhkan virus ini daripada kehidupan kami dan di kota kami, Tuhan, dan di negara kami Indonesia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa dan memperlukan semua para medis, suster, mantri, perawat yang dengan susah payah selalu menyerahkan kehidupan mereka untuk menangani virus tersebut. Bagi orang-orang atau pasien yang terjangkit positif virus corona yang terbaring di rumah sakit, Tuhan Yesus, kami berdoa dari sini, biarlah Tuhan Engkau mau datang untuk mengangkat segala pergumulan mereka, dan Tuhan Engkau mau sembuhkan mereka dari kesakitan yang mereka alami. Bagi semua tangan-tangan perawat dan dokter yang melayani orang-orang yang sakit, Tuhan Yesus memberkati. Terlebih kehidupan pribadi mereka, Tuhan Engkau membentengi dengan kuasa-Mu agar mereka selalu melayani orang-orang yang terjangkit, mereka selalu aman dalam tangan kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk TNI Polri yang menegakkan bagaimana disiplinnya untuk tertib di dalam menjaga waktu bergerak masyarakat dimanapun mereka bertugas. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Tuhan jaga, lindungi mereka, keluarga mereka juga yang menopang, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua para menteri dan juga gubernur-gubernur di seluruh Indonesia, terlebih gubernur di tanah Papua, bupati, wali kota. Tuhan Yesus memberkati mereka. Biarlah mereka ini
menjadi orang-orang yang mengambil satu kebijakan untuk kepedulian bagi rakyat di negeri ini Tuhan. Terlebih kami di Kabupaten Jayapura, Tuhan akan memakai Bapak Bupati, Wakil Bupati dan semua perangkat yang ada, Tuhan Yesus, untuk mendukung, untuk sama-sama memerangi virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih kami juga berdoa untuk pelayanan minggu kami yang baru, apa saja yang nanti kami buat. Tuhan Yesus memberkati kami dalam pelayanan kami, baik hamba-hamba Tuhan atau kami semua jemaat yang berada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk 751 Rider, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, mulai dari Danum, Danum, dan semua aparat yang ada di dalam. Tuhan Yesus memberkati yang bertugas di dalam, bahkan yang bertugas di luar, yang ada di tempat-tempat yang rawan atau di tempat-tempat terpencil. Tuhan saja yang menjaga, lindungi mereka agar mereka selalu ada dan menjaga negeri ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh bangsa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, kami mau berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam menopang dan menggumuli situasi yang kami alami di saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Doa ini kami akan akhiri dengan kami akan berdoa bersama-sama, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena yang kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, persekutuan yang Tuhan Yesus kasih, kita akan akhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Begitu kita akan mempersiapkan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 342 ayat 1 kita nyanyi dalam keadaan duduk, dan ayatnya yang kedua kita nyanyi dalam keadaan berdiri. Keluar dari Kau. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian.
Sudah kita selesai. Shalom. Baik, ibadah kita telah selesai. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.